Buat komitmen Bapak Ibu. Ada lupa. Emang ada. Karena kita kumpulkan dia kan di Lukatarya 3 itu. Iya, ada Pak PP yang dibawa kira-kira lembar komitmen itu. Nah, di sini. Oke. Kayaknya enggak. Di sini Bapak Ibu diminta untuk membuka lembar komitmen. Berdasarkan. Iya. Kumpulkan kan dia. Tadi kita disuruh foto kan. Disuruh kita foto. Ya, kami ada foto kalau. Nah, di sini Bapak Ibu telah duduk bertiga ini kan? Oke. Dalam satu kelompok Bapak Ibu. Saat ini silakan perwakilan kelompok mengambil kertas post-it dan membagikan 3 lembar untuk setiap CGP. Nah, silakan. Kelompok yang tadi Pak yang dibagi pertama. Ya, yang pertama. Nanti pas pembuatan RPP kita pecah-pecah lagi. Yang di awal tadi. kabur deh ini. Ya, Ini ada tepu. ya, silakan. Ini tombong. Ya, ya silakan. Yang warna berbeda-beda juga boleh. Ya, warna berbeda-beda silakan. Silakan. Perwakilan kelompok mengambil kertas post-it dan membagikan 3 lembar untuk setiap CGP. Ferry. Ya, silakan. Ya, membagikan sama-sama 3 lembar, Bapak Ibu. Kami juga enggak tahu. Sama lembar komitmen yang berdiri. Bawah itu apa Kalau kita lagi geser ke kecuali dia di sini enggak maju. Ini aku enggak enak Pak Ferry. Karena ada bilang kok. Itu yang dulu. Thank you, Cikgu. Nah, Bapak Ibu diminta menulis 3 kata kunci saja tentang pelaksanaan komitmen. Pakai buku ini. Iya, 1 tentang yang Bapak Ibu lakukan Ada ke sebulan tripod kemarin ini. itu yang ditulis. Apa kata kuncinya 3? Tapi 3 kata kunci. 1 kertas post-it berisi 1 kata ya. Kata kuncinya Ada 1 sulit, yang kedua mampu, yang ketiga kerja keras. sulit. Ya, salah satunya. Jangka pendek lah. Usahakan setiap lembar hanya berisi 1 kata kunci yang terdiri maksimal 2 kata saja. Dari kata kunci itu kita jabarkan apa yang sudah kita lakukan itu ya Pak ya. Iya, tidak dijabarkan 100% berisi 1. Saya beri waktu dan beri untuk mengerjakannya. Contoh, 1 sulit, 2 mampu, 3 kerja keras. Sulit, mampu. 3 kerja keras. 1 sulit, 2 mampu, 3 kerja keras. Itu setiap lembar hanya berisikan 1 kata kunci yang terdiri maksimal 2 kata. Maksimal 2 kata. Ada lihat itu tadi. Ada tripod ke? Ferry? Cuma 3 kata itu aja. Ada tripod? Iya, ada sulit, Apakah dari 3 kata kunci itu kita Pilih salah satu. kayaknya maksimal. Boleh 2 katanya Bu Guru kan? Ya maksimal 2, berarti paling banyak 2, 1 juga kurang, nggak apa-apa kan? Ya cukup Ibu tulis 1 saja. sulit mampu Berdasarkan tulisan Bapak Ibu, ya, dari tulis tadi dapat kita simpulkan inilah hal-hal yang Bapak Ibu rasakan dalam pelaksanaan komitmen bulan lalu, Bapak ya. Ya sudah ditulis Bapak Ibu. Waktunya. Hah? Sama itu semua? Makanya bingung saya ini. Ya, kita pasang kertas pelanu lagi Pak Pepe. Ya, ya kita akan kelompokkan mana yang sukar, mana yang apa namanya? Ya, ya.
banyak. Ya, minimal satu Bapak Ibu. Ya nanti ditempel di sini. Dan balik di sini. Nah di sini nanti kalau ini tadi kesepakatan kelas tadi, harusnya lembar komitmen. Dipanjang-panjangin. kalimat. Satu kata bentar. Itu kuncinya yang satu kata itu. Ganti, kembalikan lagi itu. Satu kalimat. Ya. Kata doang. Bunyinya keras. Dia kita cocok seragam gitu. Ulang aja. Betul, pas dulu dia pada ambil kelas dulu kita mulai mampu. Ya silakan Bapak Ibu. Sudah selesai? Sudah. Kita berdiferensiasi dalam Katanya ada 3, sulit, mampu, dan kerja keras. Untuk kita bertanya apa sih maksudnya akan kami ceritakan. Oh, silakan di sini. Komitmen ya. Ya, ada mampu. Apa dia kasih anu dulu kok? Ayo lepas komitmen. Ya. Ya, oke. Kata-kata yang mana sih paling banyak ini nanti akan kelihatan. Apakah kata sulit, atau kata mampu, atau kerja keras? Kalau ternyata sulit, nanti yang paling banyak ya akan Bapak Ibu ceritain sulit kenapa begitu kan? Salah satu tulis ininya dong. Halo. Itu aja salah satu. Sesuatu. Ikuan. Oke, bentar dulu. Sulit aja berarti. Oh, apa aja? Oke. Puter dong. Kenapa nanya tidak kena? Ya kita lihat kosa kata yang mana yang paling banyak bukunya. Apakah kota kata susu, atau yang kerja keras, ataukah saya mampu begitu kan? Kan Bapak Ibu. Ini kenapa ya pakai? Udah biar. Bapak Ibu tolong ditulis sesuai dengan hati Bapak Ibu ketika menjadi CGP. Sudah kita pakai hati. Apakah saya sulit begitu kan? Apakah saya apa tadi di sini? kerja keras. Ya kerja keras. Gitu. Nah mana sih yang banyak muncul kata-kata ini? Ya. Oke. Yes. Kita mencari mana yang paling banyak. Sama aja. Ya kenapa merek warnanya itu? Nah kemudian masing-masing kelompok bercerita mengenai diksi yang ditulis tadi. Bosan menulis sulit Pak. Menulis kerja keras nanti bercerita. 8 menit ini. Mati gitu nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopi. Ya, Kak Bro. Itu namanya Bro. Gimana kabar? Alhamdulillah kabar baik Pak Guru. Tapi saya ingin curhat sedikit sama Pak Guru. Oh, Kan? boleh. Apa yang kamu ingin sampaikan? Begini Pak Guru. Saya kan selama ini selalu terganggu ini dengan teman duduk saya Pak Guru. Ya. Dia selalu nyontek kalau ulangan, kalau tugas itu dia selalu nyontek Pak Guru. Jadinya saya merasa sangat terganggu sekali Pak Guru. Bagaimana saya mau supaya dipindahkan saja si Mutia ini Pak Guru. Bunda, belakangan sedikit Apa Bunda. yang kamu harapkan dari pertemuan kita saat ini? Saya berharap Pak Guru bisa memindahkan si Mutia dari tempat duduknya dengan saya itu Pak Guru. Terus hasil yang diharapkan untuk pertemuan kita saat ini. Nanti Pak Guru mengganti si Mutia dengan teman saya yang lain.
Saya mau sama si Sipa, Pak Guru. Saya senang sama si Sipa. Kemudian apa yang kamu rencanakan untuk kegiatan? Ini Pak Guru, kan selama ini si Mutia itu sering menyontek. Jadinya saya merasa terganggu sekali. Nggak nyaman lah saya duduk bersama dia, Pak Guru. Saya ingin supaya Pak Guru nanti memudahkan si Mutia itu duduk ke tempat yang lain. Kemudian hambatan kamu selama ini dengan si Mutia gimana? Pertama, di samping dia sering menyontek, dia juga usir juga Pak Guru, nggak bisa diam dia. Kalau dia duduk itu nggak bisa seperti saya duduk manis dengarkan Pak Guru dan Bu Guru. Kalau dia usir, nggak bisa diam. Pokoknya kalau dia duduk dah. Jadi saya merasa terganggu Pak Guru. Kemudian hal-hal apa saja yang akan kamu lakukan agar si Mutia ini sesuai dengan harapan? Pertama saya bilang kan saya sudah curhat sama Pak Guru ya, menyampaikan. Tapi nanti dah Pak Guru yang menyelesaikannya. Saya malu sama si Mutia, nggak enak juga saya menegurnya. Gitu. Kemudian jika ada hambatan duduk dengan si Mutia itu apa yang akan kamu lakukan? Saya ingin Pak Guru mencarikan saya teman duduk yang lain. Saya pinginnya si Sipa Pak Guru, yang ada di samping kanan saya itu si Sipa. Kemudian ini apa yang kamu laksanakan nanti ketika si Mutia itu sudah duduk dengan kamu, si Sipa? Saya akan mengajak si Sipa duduklah sama saya ya, nanti kita belajar bareng, kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Jangan seperti Mutia, jangan kamu ganggu saya, jangan kamu suka nyontek. Itu yang akan saya beritahukan ke Sipa supaya dia siap duduk dengan saya, Pak Guru. Nah, untuk bisa duduk dengan kamu si Sipa itu, siapa saja yang akan terlibat di situ nanti akan membantu kamu supaya bisa Mutia si Sipa itu bisa duduk. Pertama Pak Guru saya dulu yang bilang ke Sipa apakah dia mau duduk sama saya. Terus kemudian si Mutia juga harus ikhlas dia pindah dari tempat duduknya bersama saya itu Pak Guru. Kemudian apa yang menjadi solusi yang akan kamu lakukan untuk bisa seperti ini, bisa si Mutia bisa pindah duduk, kemudian si Sipa bisa duduk di atas. Apa yang Makanya kan tadi kalau saya yang bicara sama Mutia nggak enak saya Pak Guru, makanya saya minta bantuan Pak Guru untuk berbicara sama si Mutia. kemudian rencana aksimu bagaimana untuk bisa itu? Nanti pas dia datang si Sipa ini ya sama si Mutia, kamu duduk aja dah sama yang lainnya, saya mau duduk sama Sipa saya gitu kan dah Pak Guru. Itu mungkin bentuk apa nyata saya nanti sama si Mutia. Kapan kamu bisa melakukan hal ini? Saya dulu berpikir supaya bagaimana supaya Mutia tidak tersinggung atau sakit hati. Saya cari dulu waktu yang tepat Pak Guru. Apakah kamu siap melaksanakannya nanti untuk bisa memberikan si Mutia itu tidak sakit hati, kemudian bagaimana caranya dia kesadarannya sendiri bisa pindah? Saya harus siap Pak Guru ya untuk supaya selesai masalah saya. Kan kalau tidak saya siap nanti kan jadinya saya Pak Guru tetap terbebani. Kapan kamu mulai hal ini? Nanti kalau sudah saya ketemu dengan Mutia Pak Guru, terus saya panggil dia, terus saya omongkan bagus-bagus, Mutia boleh dah ya kita bisa duduk dulu, soalnya saya mau ini sama Sipa kita nyoba dulu. Saya bilang supaya dia tidak sakit, saya nyoba dulu sama si Sipa duduk, kamu duduknya sama si Ato Naga dah ya, kan sih dia Pak Guru. Siap enggak kamu melaksanakan ini? Siap Pak Guru, kan itu demi saya supaya saya merasa nyaman. Baik, kalau begitu demikian
apa yang ingin kamu sampaikan kepada Pak Guru lagi biar nanti hal ini bisa kita laksanakan. Ya, terima kasih Pak Guru atas sarannya dan semoga Pak Guru bisa memindahkan si Mutia. Duduk ya Pak Guru ya. Terima kasih. Jangan nangis ya. Mari Pak Guru, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia tak bisa masuk apa namanya? Dia kebatal katanya tadi orangnya. Oke, mau ngomong apa lagi Pak Den? Kasih pengamat Pak. Jadi saya tegaskan di materi lah gitu ya. Kalau dalam melakukan coaching, tapi Ibu CGP yang lebih hebat dari yang sebenarnya kuncinya di coaching itu Bapak Ibu jangan seperti menghakimi, menjustis. Artinya jangan mengadakan mengapa. Menimbulkan semacam seakan-akan memberikan jawaban seakan-akan dia mengadili mengapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait praktik coaching yang dilakukan oleh teman saya Pak Masyuri dan Ibu Sofia, saya selaku observer minta tolong kepada teman-teman semua mungkin bisa fokus ke satu titik. Ibu Kalsum dan Ibu Zulfiana, nanti dilanjutkan ceritanya. Ya. Saya tambahkan mungkin di apa namanya di model tirtanya ya. Untuk Pak Masuri mungkin agak deg-degan tadi saya lihat, makanya dia agak kurang senyum Pak Pepe. Jadi kebetulan Pak Masuri ini dia nervousan orangnya begitu. Jadinya kalau Ibu Sofi dia kalau di aksi nyatanya dia agak nervous gitu. Dia agak nervous gitu. Kalau Ibu Opi ini wah luar biasa, tidak diragukan lagi. Kita berikan applause dulu buat Ibu Opi. Kita sudah tahu semua kan, dia di LMS itu bisa menangis loh Pak Marzuki. Kalau dia acting sama Pak Mazur, belum dengar. Nanti kita tunggu fokusnya dulu. Terbaik di coaching karena dia berhasil menangis, tetapi coachnya itu adalah Pak Mansur. Nanti kita lihat sendiri Pak, langsung dia saksikan. Harus disaksikan Pak ya. Oke, kalau ada waktu kita. Oke, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Yang jelas kalau Pak Masuri dengan Ibu Sofia is the best. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD 3 Pancor sama SD 2 Suntalangu. Nah di situ ada visi sekolah yang kami Untuk berhari Pertama, hal baik apa yang sudah dilakukan setelah kemarin. Yang kedua, tantangan apa yang dialami dan segala kerja keras yang saya lakukan. Cukup Untuk bisa tampil dengan maksimal. Alhamdulillah. Jadi bisa memberikan kalau boleh lagi bagaimana sih penilaiannya untuk Tanya di depan. Baca ini pertanyaannya Bapak. bagaimana perasaan Ibu CGP dari bisa berwisata. Nah, jadi untuk selanjutnya sudah terpenuhi, jadi alur tirtanya Bapak Ibu sudah melakukan aksi nyata tadi. Luar biasa Bapak Ibu memberikan penilaian baik dari pihak kunci, pihak coach dan observer pengamat sekaligus. Jadi saya berikan apresiasi. Alhamdulillah
sungguh luar biasa. Baik dilakukan, tapi ya bisa dilakukan. Peri, tepuk tangan Peri ini biar lancar. Ibu hebat. Jadi dari praktik coaching tadi, harapan kembali dilakukan nanti diimplementasikan di sekolahnya masing-masing. Nanti Bapak Ibu setelah itu nanti saya tagih di pendampingan berikutnya ya. Nah, kemudian Utang. bagaimana hasil coaching yang dilakukan untuk kuncinya nanti pihak murid ya, pihak murid. Kemudian usahakan rekan sejawatnya akan memberikan pengamatan. Nah, usahakan bapak guru, ibu guru sebagai wali ya bapak bisa, atau yang bidang studi yang mana yang kira-kira mengalami kesulitan murid siswanya, silahkan diberikan dikunci. Kemudian tolong siswanya nanti memberikan tanggapan semacam iterasinya seperti apa. Jika ada kesulitan, mungkin bisa mengatasi dan lain sebagainya. Kemudian juga observernya itu rekan sejawat ya Bapak Ibu, memberikan iterasi. Nanti kita tahu seperti apa ya di pendampingan keempat. Baik Bapak Ibu, bagaimana Pak Master, Pak dosen? Kita lanjutkan ke penyusunan rencana belajar. Baik Bapak Ibu, tadi saya melihat proses dari coaching atau praktik coaching sebenarnya. Kenapa Pak Mashur nampak seperti yang diceritakan Bu Zulia Romani, auranya agak berbeda? Tentu bersama kita tentu agak berbeda Bapak. Tetapi kalau kita di sekolah besok, hajatan sebenarnya dunia pendidikan itu menggali potensi dan mencari solusi. Karena pendidikan kita yang beberapa hasil riset dan penelitian, tentu pendidikan kita ini katanya mengalami degradasi yang kurang kurang pas gitu. Nah tadi Bapak Ibu ya saya sampaikan tadi di perekaran itu ada pertanyaan terbuka, ada pertanyaan tertutup. Sebelum ini Bapak Ibu lakukan, kami sudah lakukan dulu ya. Nah, tetapi apa yang kami lakukan tidak jauh beda dengan apa yang Bapak Ibu lakukan dulu. Kami via online langsung coachingnya dipandu oleh narasumber pusat ya. Ya bagaimana kami melakukan coaching ini, dan kami juga mendapatkan kesalahan-kesalahan diksi narasi kalimat ketika melakukan itu. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu Bapak Ibu kami pelajari, ya kami sedikit demi sedikit memahami. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru. Nah, saya sedikit mengulas ya di sini langkah dalam melakukan coaching itu sudah dipaparkan tadi yang dengan segala kerja keras yang saya lakukan. Cukup untuk bisa tampil dengan maksimal. Alhamdulillah. Jadi bisa memberikan. Kami boleh lagi. Bagaimana sih penilaiannya untuk Hanya di depan. Baca ini pertanyaannya Bapak. ya, bagaimana perasaan di Bu CGP dari bisa memenuhi syarat. Nah, jadi untuk selanjutnya sudah terpenuhi. Jadi alur ceritanya Bapak Ibu sudah melakukan aksi nyata tadi. Luar biasa Bapak Ibu memberikan penilaian baik dari pihak kunci, pihak coach dan observer atau pengamatnya sekaligus. Nah, jadi saya memberikan apresiasi. Alhamdulillah, sungguh luar biasa. Baik dilakukan, tapi ya bisa dilakukan. Peri, tepuk tangan Peri ini biar lancar. Ibu hebat. Jadi dari praktik coaching tadi, harapan kembali dilakukan nanti diimplementasikan di sekolahnya masing-masing. Nanti Bapak Ibu setelah itu nanti saya tagih di pendampingan berikutnya ya. Nah, kemudian Utang. bagaimana
hasil coaching yang dilakukan untuk kuncinya nanti pihak murid ya, pihak murid. Kemudian usahakan rekan sejawatnya akan memberikan pengamatan. Nah, usahakan bapak guru, ibu guru sebagai wali ya barangkali bisa, atau yang bidang studi yang mana yang kira-kira mengalami kesulitan murid siswanya, silahkan diberikan dikunci. Kemudian tolong siswanya nanti memberikan tanggapan semacam literasinya seperti apa. Mungkin ada kesulitan, mungkin bisa mengatasi dan lain sebagainya. Kemudian juga observernya itu rekan sejawat ya Bapak Ibu, memberikan literasi. Nanti kita tagih seperti apa ini di pendampingan 4. Ya. Baik Bapak Ibu, bagaimana Pak Master? Kita lanjutkan ke penyusunan. Baik Bapak Ibu, tadi bisa melihat proses dari coaching atau praktik coaching sebenarnya. Kenapa Pak Masrur nampak seperti yang diceritakan Bu Julia Romani, auranya agak berbeda? Tentu sesama kita tentu agak berbeda Bapak. Tetapi kalau kita di sekolah besok, hajatan sebenarnya dunia pendidikan itu menggali potensi dan mencari solusi. Karena pendidikan kita yang beberapa hasil riset dan penelitian, tentu pendidikan kita ini katanya mengalami degradasi yang kurang kurang pas ya. Nah tadi Bapak Ibu ya saya sampaikan tadi di perkara itu ada pertanyaan terbuka, ada pertanyaan tertutup. Sebelum ini Bapak Ibu lakukan, kami sudah lakukan dulu ya. Nah tetapi apa yang kami lakukan tidak jauh beda dengan apa yang Bapak Ibu lakukan dulu. Kami via online langsung coachingnya, lalu oleh narasumber pusat ya bagaimana kami melakukan coaching itu. Dan kami juga mendapatkan kesalahan-kesalahan diksi narasi kalimat ketika melakukan itu. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu Bapak Ibu kami pelajari, ya kami sedikit demi sedikit memahami. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru. Nah, saya sedikit mengulas ya di sini langkah dalam melakukan coaching itu sudah dipaparkan dari yang dari awal sampai terakhir saya pribadi mendapatkan banyak hal. Pertama, kita mulai dari kegiatan berkaitan dengan kesepakatan kelas. Ya di situ kita sudah rata-rata komitmen melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan kita bersama. Semoga kedepannya saya juga bisa menerapkan kesepakatan kelas yang sudah saya buat di sekolah untuk bisa secara komitmen saya laksanakan